Renungan Pagi Menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 29 Mei 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Connie Wentuk. Silakan, Ibu Connie. Terima kasih. Shalom dan selamat pagi. Bacaan renungan pagi menjadi putra dan putri Allah 29 Mei 2021 dengan judul Kita Harus Mengalahkan Seperti Kristus Mengalahkan. Ayat tema terdapat di dalam Kitab Yohanes 16 ayat 33. Firman Tuhan mengatakan, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Setan melakukan serangan yang lebih kuat kepada Kristus daripada yang akan diberikan ke atas kita. Taruhannya besar. Kalau bukan Kristus, maka dialah yang menang. Jika Kristus bertahan terhadap godaannya yang paling dahsyat, dan setan tidak berhasil membawa dia ke dalam dosa, maka ia tahu bahwa ia akan kehilangan kekuatannya dan akhirnya akan dihukum dengan kehancuran kekal. Oleh sebab itu, setan bekerja dengan kekuatan besar untuk menuntun Kristus melakukan tindakan yang salah, karena dengan begitu ia akan mendapat keuntungan atasnya. Engkau tidak akan pernah digoda dengan cara kejam dan licik seperti yang diterima Juru Selamat kita. Setan berada di jalannya setiap saat. Akankah manusia berpegangan pada kuasa ilahi dan dengan ketekunan dan tekad menolak setan, sebagaimana Kristus telah memberi contoh saat melawan musuh di padang gurun? Allah tidak bisa menyelamatkan manusia dari kekuatan licik setan jika manusia tidak menghendakinya. Manusia harus bekerja dengan menggunakan kekuatan manusianya, ditambah dengan kekuatan ilahi dari Kristus untuk bertahan dan menang. Pendeknya, manusia harus menang sebagaimana Kristus telah menang. Dan kemudian, melalui kemenangan yang diperoleh secara istimewa dengan nama Yesus yang penuh kuasa, ia bisa menjadi ahli waris Allah bersama dengan Kristus Yesus. Ini tidak bisa terjadi jika Kristus sendiri yang melakukan kemenangan. Manusia harus melakukan bagiannya. Ia harus menang pada kisahnya sendiri melalui kekuatan dan kasih karunia yang Kristus berikan padanya. Manusia harus menjadi rekan kerja bersama Kristus dalam usaha mengalahkan. Kemudian, ia akan mengambil bagian bersama Kristus dalam kemuliaannya. Juru Selamat menang untuk memperlihatkan kepada manusia bagaimana dia bisa menang. Semua godaan setan, Kristus hadapi dengan firman Allah. Dengan percaya pada janji Allah, maka ia menerima kekuatan untuk menuruti perintah Allah, dan sang penggoda pun tidak mendapatkan keuntungan. Demikian bacaan renungan pagi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalan Ibu Connie. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat.
Mengapa penting sekali mengalahkan seperti Kristus mengalahkan? Roh Nubuat menjawab dalam Membina Keluarga Sehat halaman 419 paragraf 3 yang berkata, hanya dengan mengalahkan sebagaimana Yesus telah kalahkan, maka kita akan memenangkan mahkota kehidupan. Inilah pentingnya mengalahkan seperti Yesus mengalahkan, karena upahnya adalah kehidupan yang kekal. Karenanya, apakah yang Yesus telah kalahkan? Selected Messages buku pertama halaman 267 paragraf 3 menjelaskan. Kristus di padang gurun pencobaan berdiri menggantikan Adam untuk menanggung ujian yang gagal dia tanggung. Di sini Kristus menang atas nama orang berdosa 4.000 tahun setelah Adam berpaling dari terang rumahnya. Yesus menang di tempat di mana Adam yang pertama gagal. Dan kegagalan Adam pertama itulah asal mula kejatuhan manusia dalam dosa. Karenanya, dengan Yesus menang pada titik di mana Adam pertama gagal, maka Yesus menyatakan kepada kita bahwa manusia dapat menang sebagaimana Yesus telah menang. Bagaimana caranya Yesus menang? Masih dalam buku yang sama, Selected Messages buku pertama halaman 409 paragraf pertama berkata, Kristus melalui teladannya sendiri menjadi bukti bahwa manusia dapat berdiri dalam integritas. Manusia dapat memiliki kuasa untuk melawan kejahatan, kuasa yang tidak dapat dikuasai oleh bumi, kematian maupun neraka. Suatu kuasa yang akan menempatkan mereka di tempat di mana mereka dapat menang seperti Kristus menang. Keilahian dan kemanusiaan dapat digabungkan di dalamnya. Inilah rahasia kemenangan Yesus, yaitu kuasa ilahi di dalam hidupnya sebagai manusia. Kuasa ilahi siapa? Kita baca kembali kutipan berikut ini yang terdapat dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 133 paragraf 1 yang menjelaskan, Ia, yaitu Kristus, dapat melawan penggodaan iblis oleh ketergantungannya kepada kuasa ilahi Bapanya yang di sorga. Karena ia taat kepada kehendak Bapanya dan menurut kepada segala perintahnya, ia memelihara segala hukum Bapanya, peraturannya, dan undang-undangnya. Ia selalu berusaha mencari nasihat Allah dan menurut kehendaknya. Jelas sekali bahwa Yesus menang karena Yesus bergantung sepenuhnya kepada kuasa ilahi Bapanya, dan itu dengan cara menurut dan berserah sepenuhnya kepada perintah dan kehendak Bapanya. Mengapa Yesus yang adalah manusia dapat memiliki kuasa ilahi Bapa? Kita baca dalam Kerinduan Segala Zaman buku pertama halaman 19 paragraf 1 yang menyatakan, dengan kemanusiaannya, Kristus menjamah manusia. Dengan keilahiannya, ia berpegang pada tahta Allah. Selaku anak manusia, ia memberi kepada kita sebuah contoh penurutan. Selaku putra Allah, ia memberikan kepada kita kuasa untuk menurut. Inilah maknanya keilahian menyatu dengan kemanusiaan. Dasar keilahian Yesus adalah karena dia anak Allah. Yesus adalah anak Allah yang dibungkus oleh kemanusiaan. Ingat kembali kutipan berikut ini dalam The Spirit of Prophecy, volume 2, halaman 60, paragraf 2, yang menjelaskan, meskipun anak Allah berpakaian manusia, namun Yehova dengan suaranya sendiri meyakinkan dia tentang status anaknya dengan yang kekal. Dalam manifestasi kepada anaknya ini, Allah menerima umat manusia yang ditinggikan melalui keunggulan anaknya yang terkasih. Kita sudah belajar bahwa Yahweh adalah Allah Bapa, dan berdasarkan tulisan Roh Nubuat ini dijelaskan bahwa saat Allah Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, hal itu untuk meyakinkan Yesus bahwa meski Yesus telah menjadi manusia, tetapi dia adalah anaknya Bapa. Dan karena Yesus adalah anak Allah, karenanya Yesus mempunyai jalan masuk kepada Bapanya untuk berhubungan dengan Bapa. Itu sebabnya kutipan sebelumnya berkata, selaku anak manusia, ia memberi kepada kita sebuah contoh penurutan. Selaku putra Allah, ia memberikan kepada kita kuasa
untuk menurut. Sebab sebagai anak Allah, Yesus meski telah menjadi manusia, dapat menjangkau tahta Bapanya dan menerima kuasa dari Bapanya yang memampukan dia hidup sebagai anak manusia untuk menurut dan akhirnya menjadi contoh atau teladan bagi kita. Itu sebabnya pada saat Yesus hidup di dunia ini, berulang-ulang Yesus nyatakan bahwa dia adalah anak Allah. Kenapa? Supaya manusia tahu bahwa meski dia telah menjadi manusia seutuhnya, namun dia adalah anak Allah yang sesungguhnya. Dan sebagai anak Allah, itulah dasar keilahiannya. Statusnya sebagai anak Allah itulah sebagai jalan masuk kepada Bapa. Kemudian, masih dalam buku yang sama, Nyonya White menuliskan, Kerinduan Segala Zaman buku kedua halaman 154 paragraf 4, yang berkata, dengan perhatian yang tekun dan pedih, semua orang menunggu ujian keilahian Kristus, bukti yang membenarkan pengakuannya bahwa ialah anak Allah, kalau tidak memadamkan harapan selama-lamanya. Ini adalah bagian dari peristiwa kebangkitan Lazarus. Semua dengan tekun menunggu dan melihat apakah benar-benar ada kebangkitan. Sebab jika benar, maka terbuktilah omongan Yesus bahwa dia adalah anak Allah. Kalau tidak, maka padamlah harapan untuk membuktikan bahwa dia anak Allah untuk selama-lamanya. Karenanya, sangat erat hubungannya antara status Yesus sebagai anak Allah dengan keilahiannya. Itulah sebabnya saat di padang gurun, saat setan menggoda, dia katakan kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah." Pertanyaan ini adalah pertanyaan pancingan, sebab setan tahu karena setan menyaksikan langsung pembaptisan Yesus dan bagaimana Bapa menyatakan pengakuannya. Tetapi setan menggoda supaya Yesus menggunakan aksesnya selaku anak Allah untuk melakukan mujizat yang setan minta. Apakah Yesus lakukan? Tentu tidak. Nah, kenapa tidak? Alkitab menyatakan dalam Yohanes 5 ayat 30 yang berbunyi, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Kemudian, Yohanes 12 ayat 49 menyatakan, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Dan Yohanes 14 ayat 10 yang berbunyi, "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya." Jadi, saudaraku dalam Tuhan, apapun yang Yesus lakukan dan apapun yang Yesus katakan, bukanlah dari dirinya sendiri, tetapi dari Bapanya. Bapanya lah yang mengerjakan semuanya di dalam hidupnya. Inilah kuasa yang Yesus miliki sehingga Yesus sebagai manusia yang seutuhnya telah menang. Itu sebabnya ingat kembali kutipan yang sudah kita baca di awal tadi, yang terdapat dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 133 paragraf 1, yang menyatakan, "Ia, yaitu Yesus, taat kepada kehendak Bapanya dan menurut kepada segala perintahnya. Ia memelihara segala hukum Bapanya, peraturannya, dan undang-undangnya. Ia selalu berusaha mencari nasihat Allah dan menurut kehendaknya." Inilah, saudaraku dalam Tuhan, rahasia kemenangan Yesus. Dan inilah juga rahasia kemenangan untuk kita. Bagaimana caranya? Dengan memiliki kuasa yang dari Yesus, yaitu Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Sebab Bapa di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita, maka dengan sendirinya Bapa di dalam kita juga melalui Anak-Nya. Itulah sebabnya Yesus disebut satu-satunya jalan kepada Bapa. Tidak ada yang lain. Karenanya ingat yang satu ini. Our High Calling halaman 76 paragraf 5 berkata, "Tidak ada kuasa di dalam dirimu selain dari Kristus.
tapi adalah hak istimewamu untuk memiliki Kristus yang tinggal di dalam hatimu oleh iman, dan Dia dapat mengatasi dosa di dalam dirimu. Bagaimana Yesus tinggal dalam diri kita? Melalui kehadiran Roh-Nya, Roh Kristus oleh iman. Karenanya, mau menang sebagaimana Yesus menang, mau mengalahkan sebagaimana Yesus mengalahkan, miliki Yesus tinggal dalam diri kita. Dan meskipun Yesus tinggal dalam diri kita, yang mengerjakan seluruhnya untuk kemenangan kita, namun tetap kita mempunyai peran. Sebagaimana dikatakan oleh renungan hari ini, Yesus tidak bisa memberikan kemenangan itu sendiri. Manusia harus melakukan bagiannya. Manusia harus menang pada kisahnya sendiri, yaitu melalui kekuatan dan kasih karunia yang Kristus berikan padanya. Manusia harus menjadi rekan kerja bersama Kristus dalam usaha mengalahkan. Kemudian manusia akan mengambil bagian bersama Kristus dalam kemuliaannya. Artinya, meskipun Yesus yang mengerjakan seluruhnya dalam kehidupan kita, kemenangan tersebut, namun kita tetap punya andil, yaitu untuk menurut kepada kehendak-Nya, untuk berserah sepenuhnya kepadanya. Karena bisa saja kita memilih untuk tidak menurut atau tidak berserah. Karena itulah teladan Yesus waktu Dia hidup di dunia ini. Dia berserah sepenuhnya, Dia bergantung sepenuhnya kepada kehendak Bapanya. Bapanya lah yang mengerjakan semuanya di dalam dirinya, tetapi itu adalah hasil dari penyerahan dan ketergantungan Yesus sepenuhnya kepada Bapanya. Inilah makna keilahian bersatu dengan kemanusiaan, dan kita dapat memilikinya di dalam Yesus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang indah pagi hari ini, bahwa kami boleh menang sebagaimana Yesus menang, atau kami boleh mengalahkan sebagaimana Yesus mengalahkan. Dan caranya hanya satu, yaitu dengan menerima Kristus dalam hati kami oleh iman, yaitu dengan menerima kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Karenanya curahkan Roh anak-Mu ya Bapa dalam hati ini, beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.